kamu lakukan di sini? Abang yang ngapain ada di sini? Katanya abang gak akan menemui dia lagi. Tapi ini apa? Abang bakal langsung datang begitu dia menyuruhnya. Aku kecewa sama abang. Juai berucap dengan mata yang telah berkaca-kaca. Sedangkan Bang Hadi, lelaki itu malah melenggu tanpa melakukan apapun. Saat wanita berhijab yang melilit leher itu hendak pergi, refleks tanganku mencekalnya. Meski telah berlinangan air mata, ia masih menatapku dengan murka. Sekarang kamu tahu kan bagaimana rasanya saat orang yang sangat kamu percaya itu menghancurkan kepercayaanmu. Dan ini belum seberapa, Juai, karena dusta itu adalah candu. Dia pasti akan melakukannya lagi. Sengitku dengan nada rendah. Wajah Juai semakin bergetar. Ia segera menyentak cekalanku dengan tajam lalu pergi. Anehnya, Bang Hadi malah tidak sedikit pun berusaha mencegahnya. Tunggu apa lagi? Kenapa tidak dikejar wanita yang telah kamu pilihkan itu? Kau bahkan mengabaikan darah dagingmu sendiri demi bersama dia. Syah, apa ini tujuanmu menyuruh abang datang ke sini? Hanya untuk lelucon kalian? Kamu tidak tahu gimana terburu-burunya abang tadi biar cepat sampai ke sini. Istrimu sendiri yang menentangku. Aku hanya mengikuti permainannya saja. Syah, ada apa denganmu? Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Di mana istri abang yang lembut dulu? Wajah Bang Hadi mengendur. Dia sudah mati. Sengitku tepat di depan wajahnya. Bang Hadi bergeming. Aku menghela nafas kasar, berusaha menghapus sesal karenanya. Setelah menghadiahi senyuman sengit, aku lantas pergi tanpa peduli lagi seperti apa ekspresinya. Di belakang, Bang Hadi menyeru namaku beberapa kali. Aku baru saja selesai mencuci piring bekas makan malam sekeluarga saat emak datang menghampiri. Emak menatapku lama dengan tatapan yang tidak ku mengerti maksudnya. Seorang anak jika bukan dengan ibu dan ayah kandungnya sendiri, ia tidak akan bisa hidup dengan baik, Syah. Karena hubungan darah itu sangat kuat. Anak-anak hanya akan merasakan kebahagiaan jika bersama ayah dan ibunya sendiri. Aku yang hendak mengeringkan tangan segera berbalik ke arah emak. Kenapa emak tiba-tiba ngomong begitu? Apakah ini ada hubungannya dengan Bang Hadi? Aku berharap emak akan menjawab tidak, tapi perkiraanku salah besar. Emak mau kamu pikirkan kembali keputusan untuk bercerai dengan ayahnya Uwais. Keputusan yang gegabah akan membuatmu menyesal di kemudian hari. Emak tidak mau itu, Syah. Pikirkan nasib bayimu. Pikirkan nasib bayimu. Dia butuh sosok sang ayah. Dan emak melihat Hadi juga telah banyak berubah. Ia bahkan selalu datang ke sini untuk menemui Uwais dan menanggung semua kebutuhan kalian. Jadi, tidak ada salahnya untuk memberi suamimu itu kesempatan kedua. Tapi aku tidak pernah mengambil sepersen pun uang Bang Hadi, kecuali untuk kebutuhan Uwais, Ma. Dan itu memang kewajibannya sebagai seorang ayah. Iya, emak tahu, Syah. Hadi sudah menunjukkan penyesalannya. Tolong beri dia kesempatan sekali lagi. Kesempatan sekali lagi. Aku tersenyum kecut. Andai saja emak tahu, dia sudah sering melakukan kesalahan dan aku selalu memberinya kesempatan, bahkan tanpa ia minta sekalipun. Tapi semakin banyak yang kuberikan untuknya, semakin aku tak berharga di matanya. Menghindari tatapan emak, aku menatap langit malam dari balik jendela dapur.
Sedangkan emak masih dengan segala nasihat yang beliau anggap sangat penting untukku jalankan. Maaf emakku sayang, kali ini nasihat baikmu itu tidak bisa aku lakukan. Aku tidak bisa hidup dengan seorang sepertinya lagi, jika bersamanya hanya tentang luka dan berkorban. Tidak ada salah alasan bagiku untuk melanjutkannya. Cukup sekali, tidak akan mengulanginya lagi. Aku mau ke kamar dulu, Mak. Mau sholat isya dan lanjut istirahat, ujarku tanpa menunggu jawaban wanita lembut itu. Aku melangkah pergi. Sidang mediasi baru saja usai. Sayangnya pernikahan kami tidak bisa dilanjutkan. Surat keterangan yang ditandatangani Umi dan Juwai waktu itu sungguh sangat banyak membantu. Aku langsung melangkah pergi setelah mendapat jadwal sidang selanjutnya. Lebih tepatnya sidang penentuan pernikahan kami. Mengabaikan Bang Hadi yang sempat berseru namaku sekali. Namun, degup langkahnya semakin jelas terdengar. Bang Hadi berlari kecil untuk menyusulku. "Syah, tunggu." Ia meraih tanganku dengan paksa. "Coba pikirkan lagi keputusanmu itu. Abang janji akan menjadi seperti yang Syah inginkan jika kamu mau memberikan abang kesempatan kedua. Satu kali saja, Syah. Abang mohon, pikirkan nasib anak kita, sayang." Sayang, kedengarnya sungguh menggelikan dan jijik. "Lepas," ucapku datar sambil menunjuk ke arah cekalannya dengan mata. "Tidak, abang tidak akan mau lepas sampai kamu bersedia menarik tuntutanmu itu, Syah. Tolong, kasih abang satu kesempatan lagi. Abang akan memperbaiki semuanya." Bang Hadi menggeleng lemah. Wajahnya terlihat putus asa. "Jangan pernah bermimpi aku mau melakukannya. Hidupku jauh lebih bahagia tanpamu. Aku tidak mungkin kembali ke dalam perangkapmu yang angkara itu. Kamu telah sering mengumbar janji, tapi selalu saja kau ingkari sendiri." Sentakku lalu melangkah pergi. Setelah beberapa langkah, Bang Hadi berseru di belakang, "Syarifah, kamu pasti akan menyesal." Di ruangan kantor, setumpuk berkas yang Surya berikan menahanku di ruangan ini. Entah sudah berapa kali aku menoleh ke arah ruangannya. Di sana, Hana duduk tepat di sisi lelaki bertubuh tinggi itu. Entah apa yang sedang mereka perbincangkan, hingga perempuan yang sering memakai celana jenis cut bray tersebut harus duduk berdempetan dengannya. Sangat tidak sedap dipandang. Aku menghirup nafas dalam agar pikiranku tidak terfokus terhadap mereka. Namun, bukannya menjadi lebih baik. Hatiku malah semakin gelisah. Aku merasa gerah. Segera kurai bundel yang sudah siap kuperiksa secara asal. Aku akan mengantarkan kepada Surya sekarang juga. Begitu tiba di depan ruangannya, langkahku terhenti karena percakapan mereka berdua. "Kamu ingat gak sih gimana paniknya Tasya saat tahu buku diarinya tertinggal di dalam mobil kamu? Aku masih bisa hafal ekspresinya waktu itu. Tapi aku beneran gak baca diari itu, Han. Sumpah." "Bohong. Buktinya setelah itu sikapmu terhadapnya langsung berubah. Kayak ada manis-manisnya gitu. Hehehe." Sebenarnya apa yang sedang mereka bicarakan? Tasya, buku diari, apa maksudnya? Melihat betapa akrabnya obrolan mereka, aku ragu untuk masuk. Tawa Hana masih berderai lantang saat
aku hendak balik ke ruangan. Baru beberapa langkah, pikiranku berubah. Antara logika dan hati memang bertentangan. Akhirnya aku putuskan untuk menguping semuanya. Tanggung jika hanya sepenggal-sepenggal. Kamu yakin gak mau jemput dia ke bandara? Iya, di sini cuma 2 hari loh. Jadi manfaatkan waktu kebersamaan kalian. Jangan sampai pas dia balik lagi ke Malaysia baru deh kamu menyesal. Saat hendak menjawab, tanpa sengaja Surya menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka ini. Seketika aku kelagapan. Ada apa, Syah? Tanya Surya dari arah dalam. Pria itu segera menggeser duduknya untuk memberi jarak dengan Hana. Masuklah, ucapnya lagi. Aku mengayuh langkah. Saya hanya ingin menyerahkan ini. Aku mengangkat map berisi dokumen yang sedang kubawa, memperlihatkan kepada Surya. Oh, letakkan di atas meja, Syah. Baik, aku mengangguk. Namun belum juga melangkahkan kaki, Surya kembali berujar. Tolong bawa ke sini saja, Syah. Hana, bukankah sebentar lagi kamu ada pertemuan dengan Pak Surya? Ucapan Surya membuat Hana memeriksa jam di tangannya. Lalu membenarkan ucapan Surya. Wanita cantik itu langsung pamit. Ada apa ini, Syah? Kenapa kamu menyerahkan map kosong kepadaku? Surya bertanya dengan heran. Di tangannya map jenis scale header terbuka tanpa apapun di dalamnya. Mataku membulat seketika. Kosong? Ya Allah, kenapa aku bisa seceroboh ini? Sampai jumpa di bab selanjutnya.